Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Putra dari PTKG 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Firiana dengan NIM 1729041049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yordana Lapsi dari PTKG dengan nomor induk mahasiswa 1729042109. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak, NIM 1729041009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Sabadi dari kelas P3G dengan NIM 1729041017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita lihat ke samping kiri kanan kita. Kalau ada sampah, tolong dibuang. Jika sudah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Ila Irnawati. Ibu akan mengajar mata pelajaran pemrograman web. Baik, langsung saja kita mulai pelajarannya ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemrograman web. Pada pemrograman web kita mengenal 3 istilah. Yang pertama yaitu World Wide Web, kemudian web browser, dan server web. Nah, yang dimaksud dengan World Wide Web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pengguna komputer atau pengguna internet tersebut, di mana dengan adanya World Wide Web ini, pengguna komputer yang satu atau pengguna internet yang satunya bisa berkomunikasi dengan pengguna internet lainnya, dan World Wide Web ini bisa menampilkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian web browser. Nah, web browser ini merupakan software yang digunakan untuk menampilkan informasi yang diperlukan tersebut. Nah, contoh web browser itu seperti Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome, maupun yang lain-lainnya. Kemudian, sedangkan server web itu sendiri merupakan komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang diminta oleh klien. Nah, dalam pemrograman web ini, untuk membangun sebuah website kita menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, untuk membuat sebuah website ini untuk menuliskan kodenya kita bisa menggunakan editor. Yang pertama itu yang biasa kita gunakan itu editor Notepad atau Notepad++ maupun editor HTML itu sendiri. Tetapi sebagai pemula saya sarankan lebih menggunakan Notepad biasa atau Notepad++ karena kapasitasnya juga ringan dan tidak membuat laptop berat. Nah, untuk membangun sebuah website ini kita menggunakan tag dasar HTML dan struktur dasar HTML. Pada struktur dasar HTML ada pola penting dalam menyusun dokumen HTML tersebut. Yang pertama, pada dokumen HTML terdapat tag HTML. Nah, jika kita menggunakan tag HTML, maka di akhir kita harus menutupnya juga dengan tag HTML dengan ditambahkan slash di awal. Nah, pada HTML ini terdapat tag HTML, tag head, body, di mana tag body ini digunakan untuk menampilkan informasinya. Nah, setiap tag itu di akhir harus ditutup lagi dengan tag body, misalnya tinggal ditambahkan slash di depannya. Nah, dalam tag itu juga terdapat beberapa atribut seperti p-align center, di mana p-align center ini digunakan untuk membuat teks yang kita tulis berada di tengah. Jika kita ingin menulis sebuah teks dan ingin menampilkan berada di sebelah kiri, maka kita menggunakan p-align left, atau jika ingin di sebelah kanan menggunakan p-align right.
pada dokumen HTML juga kita bisa membuat sebuah komentar. Skripnya bisa dilihat. Di sini kita menggunakan tag HTML, head, title, body. Nah, untuk membukanya kita menggunakan tag HTML, kemudian tag head. Nah, di dalam tag head ini kita bisa menambahkan tag lagi, yaitu tag title, di mana tag title ini merupakan judul yang akan tampil di tab browser. Misalnya titlenya komentar, maka yang akan muncul di tab browser itu komentar. Dan body itu isinya. Nah, di sini tuh isinya itu selamat belajar HTML PTKG 2017. Nah, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, setiap kita membuka satu tag HTML maka harus menutupnya kembali dengan ditambahkan slash di awalnya. Kemudian tag BR. Nah, tag BR ini digunakan untuk membuat baris baru. Misalnya dengan kata selamat belajar HTML. Jika tidak ditambahkan tag BR, maka kata semoga sukses itu akan bersambung dengan selamat belajar HTML. Maka ditambahkan tag BR ada agar kata kalimat semoga sukses ada di bagian bawah. Kemudian tag P. Nah, tag P ini hampir sama dengan tag BR, yaitu untuk membuat kalimat berada di bawah. Nah, yang membedakan tag BR sama tag P ini, pada tag BR, jika kita masukkan tag BR maka akan terenter ke bawah tanpa ada jarak yang jauh. Sedangkan pada saat kita menggunakan tag P, maka jarak antara kalimat pertama dengan kalimat kedua itu agak jauh. Kemudian tag judul. Nah, pada saat kita membuat suatu dokumen HTML, kita menambahkan judul. Misalnya judulnya itu pemrograman web. Nah, judul pada kata pemrograman web itu kita bisa menggunakan tag judul. Tag judul yang dimaksud di sini seperti tag H1, H2, H3 sampai H6. Untuk judul biasanya menggunakan tag H1 sama H2 karena pada judul biasanya harus fontnya besar, jadi kita menggunakan tag H1 atau H2. Kemudian tag HR. Nah, tag HR ini digunakan untuk membuat suatu dokumen HTML jika kita ingin menambahkan garis. Tetapi pada tag HR ini garisnya tidak seperti tag underline. Tag HR itu memiliki garis yang agak jarak dibandingkan dengan underline. Kemudian tag center. Tag center tadi seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, itu tag center untuk menampilkan teks berada di tengah. Misalnya kita ingin membuat kalimat beberapa nama mahasiswa di kelas pemrograman web PTKG 2017, kita tambahkan tag center agar teks yang kita masukkan di tag body itu berada di tengah. Kemudian untuk jika kita mempelajari HTML, kita tidak boleh melupakan CSS. Nah, CSS merupakan kepanjangan dari Cascading Style Sheet. CSS di sini tuh berfungsi untuk mendesain, membentuk dan mempercantik web yang kita buat. Dengan kita menggunakan CSS, maka tampilan web yang kita buat itu akan terlihat indah dan menarik. Nah, pada materi CSS ini kita akan belajar tentang mekanisme pengaplikasian CSS, elemen-elemen CSS dan CSS background. Pada mekanisme pengaplikasian CSS yang kita harus perhatikan itu yang pertama, style CSS didefinisikan dalam tag HTML. Kemudian style didefinisikan di bagian tag head dan diaplikasikan ke seluruh dokumen HTML tersebut. Kemudian style didefinisikan di file eksternal yang selanjutnya dapat digunakan oleh dokumen HTML maupun dengan memasukkan CSS tersebut dalam dokumen yang diinginkan melalui URL. Jadi tag CSS ini bisa ditaruh di bagian headnya, bisa juga CSS itu di bagian body juga bisa. CSS mendefinisikan tag tunggalnya dengan menambahkan style seperti style sama dengan style definition, style attribute. Bisa dilihat di contoh, misalnya pada body, pada kalimat ini adalah contoh. Nah, pada tag B style sama dengan font size 16 px, color blue, bold, color blue,
itu merupakan tag CSS yang digunakan. Jadi tag CSS ini bisa berada di head, bisa juga berada di body. CSS itu bisa didefinisikan dalam tag tunggal maupun satu dokumen HTML. Nah, untuk satu dokumen HTML ini CSS didefinisikan untuk satu halaman secara keseluruhan dengan menamakan suatu style pada bagian head dokumen HTML. Misalnya pada title penggunaan CSS untuk satu halaman web dengan style type sama dengan text atau CSS. Nah, ini merupakan atribut CSS yang digunakan seperti headline, subline, info text, font family-nya Arial, color-nya blue, background-nya cyan, font weight-nya bold. Headline-nya itu ukuran font size-nya 14, subline-nya itu 12, info text-nya 10. Nah, semua tag CSS tersebut itu akan mempengaruhi seluruh dokumen HTML. Jadi pada perintah-perintah tersebut itu untuk mendeklarasikan seluruh dokumen HTML. Maka jika kalimat yang kita tuliskan di body selamat datang akan menggunakan font family Arial dengan warna biru dan backgroundnya cyan. Kemudian style dalam file eksternal. CSS dapat didefinisikan untuk semua halaman hanya dengan menuliskan definisi CSS di dalam sebuah file teks yang selanjutnya dirujuk oleh setiap halaman web yang akan menggunakannya. Dengan demikian, jika suatu saat ingin melakukan perubahan style yang berlaku untuk semua halaman web, maka yang diubah adalah file eksternal tersebut. Jadi CSS ini kita bisa membuatnya secara terpisah dengan dokumen HTML yang kita buat. Kita tinggal memanggilnya dengan judul file yang kita berikan pada pendeklarasian CSS tersebut. Nah, bisa dilihat pada style dalam file eksternal pada baris yang pertama yang headline, subline, dan info text itu memiliki file yang berbeda dengan file HTML. Nah, untuk memanggilnya itu kita menggunakan link rel sama dengan style sheet ref style.css. Nah, style.css ini merupakan nama file dari file yang ada di atas. Jadi kita memanggilnya dengan nama filenya style.css. Maka kalimat yang akan ditampilkan pada dokumen HTML yang kita buat akan menyesuaikan dengan font dari style CSS. Misalnya font family-nya kita menggunakan font family Arial, color-nya blue, background-nya cyan, dan font weight-nya itu bold. Maka kalimat seperti ini adalah contoh penggunaan yang menggunakan CSS akan menggunakan format kalimat yang ada pada style.css. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu akan berikan tugas. Tugasnya itu dikumpul di minggu depan, di mana tugasnya itu mempraktekkan apa yang Ibu ajarkan tadi, kemudian dibuatkan laporannya. Selamat mengerjakan. Sekian pemaparan saya tentang materi pemrograman web. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.